Jadi hari ini kita akan rig rundown ya, rig rundown membedah set drumnya Seringai. Berhubung yang selalu ngesetnya bukan gua, jadi kita bersama Labo. Bo, jangan ngomongin terus dong, Bo. Oke. Drum yang Seringai pakai itu kita pakai Tama Star Classic. Tama Star Classicnya itu Tama tahun 90-an. Masih buatan Jepang. Sebelumnya mungkin kalau teman-teman Serigala Militia tahu, kalau drum gue itu dulu ada drum yang merah. Nah, sekitar setahun 2 tahun yang lalu ya, Bo ya, kita dapat drum baru ini ya. Dua tahun lah. 2 tahun ya. Kita dapat drum baru ini yang surprisingly tipenya sama persis seperti yang merah itu. Tama Star Classic. Yang terjadi adalah beberapa elemen dari si drum yang lama gue istirahatkan. Drum yang bass drum ya gue pakai jadi bisa double bass drum. Gue cover jadi putih. Gitu. Ini tadinya merah. Kemudian gue jadiin putih, jadi gue bisa double bass drum. Karena tomnya semuanya ternyata aneh banget, rezeki banget. Dapat yang sama persis. Semua ya sama ya. Semua Ukurannya ukuran sama. sama, Cuman beda warna putih aja gitu. beda warna putih. Tomnya tom 1 12. Tom 2-nya 13. 12 dan 13 tuh. Floor tomnya 16. Floor tom 16 dengan bass drum 22 kali 18 ya. 2218 atau 2220 gua agak lupa nih. Kalau salah 2220 ya ini. 2220. Sejauh ini sih skin kita selalu pakai ini ya, Boy ya. Evan level 360. Yang tipenya G2 yang clear. Kita pernah nyoba beberapa ya. Ya. Kita pernah coba yang hitam. Kita pernah nyoba yang coated. Tapi setelah ngobrol sama Abed selalu milihnya kita pakai yang clear. Karena bunyinya paling clear, paling jelas tone-nya. Kenapa dari kick dulu? Kalau gue dari kick dulu karena dari kick gue udah tahu buat nempatin posisi-posisi dan stand-stand yang lain. Kalau justru gue yang lain dulu, biasanya akan lebih banyak kerja gue merapikan posisi-posisi yang lain. Jadi patokannya kick dulu sih 2. Hardware sama ya semua? Hardware ada Tama semua. Sama semua kan? 1 Pro. 1 Pearl. Ya. Sisanya yang lain semua hardware-nya Tama ya. Nah ini juga sebenarnya setting baru ya semenjak ada drum baru. Ya, Karena benar. tadinya biasanya kita condong kiri, sekarang kita jadi di center. Jadi biasanya kita bikin agak condong ke kiri karena gue pengen right-nya itu nggak terlalu ke kanan. Karena biasanya kalau ada tom 1, tom 2, right-nya jadi di kanan banget. Nah biasanya gue bikin condong ke kiri supaya right-nya masih nggak bikin cangkel kalau bahasa Inggrisnya. Cangkel. You know cangkel? Tom 1-nya dulu. Kalau saya tom 2 dulu. Oh, Karena tom 2 kan lebih tebel dibandingin tom 1. oh lu ngukurnya jadinya dari Iya. situ ya? Kita pernah manggung di mana yang teman-teman produksi pada terlambat semua, akhirnya kita jadi ngeset sendiri Sukabumi. Terus gue yang sambil yang buat simbal yang mana ya? Ini sebenarnya konfigurasi penempatan simbal mostly akhirnya Labo nih yang ngeset nih. Maksudnya gue cuman bilang gue mau masang simbal ini, simbal ini, simbal ini. Gue mau ada berapa simbal. Tapi akhirnya yang mengkonfigur pakai extensionnya seperti apa tuh Labo nih yang mengkonfigur nih. Jadi kalau lu bisa lihat nih di sini nih kita mainnya pakai clamp extension ini. Si clamp extension ini yang bikin jadinya bersih ya. Kita nggak terlalu banyak kaki ke bawah. Bawah ini kan sebenarnya kita numpuk sama kakinya buat tom. Tapi dari kaki tom ini kemudian ditambahin clamp extension untuk pasang simbal.
tiangnya ini adalah tiang boom. Kalau tiang boom itu berarti lu bisa gini ini. Ini sedikit basic ini nih. Kalau tiang stand yang nggak boom, dia cuma bisa naik turun doang. Tapi kalau boom, lu bisa angkat, kemudian lu twist. Terus gue sering banget dapat komentar, konfigurasi drum gue tuh tidak seperti drummer-drummer zaman sekarang pada kebanyakannya. Karena biasanya drummer-drummer sekarang tuh kalau lo lihat kayak Travis Barker kayak gitu-gitu, semua tomnya akan flat tiduran gitu. Terus naruhnya pendek, jadi mereka mukulnya gampang. Kalau gua, kalau kata orang-orang, kayak tatakan ngaji. Mungkin sebagian karena pengaruh idola-idola gua juga, maksudnya mostly pendekatannya gini, sama ya dari postur tubuh gua yang ideal ini. Ternyata paling nyaman gua dapetnya posisinya begini. Kemarin-kemarin kan gue sering pakai right cymbal-nya tuh ukurannya yang gede, 24 ya 24. sebelumnya. Jadinya kita butuh stand untuk menahan beban si right cymbal-nya tuh yang emang solid, yang kuat gitu. Salah satunya yang gue temukan yang paling solid tuh si stand boom Tama yang ini. Jadi dia ada kayak pemberatnya. Nah ini pemberat besi ini. Nah dia untuk balancing, karena beban di depannya berat, nah dia balancing dengan pembeban ini di belakang. Jadi untuk pedal sejauh ini sih setelah mencoba beberapa brand, akhirnya sih kita paling cocok pakai ini pedal ini, Pearl Eliminator. Jadi tidak seperti kebanyakan drummer metal yang lain. Ternyata gue sebagai anak old school, gue senengnya chain, gue senengnya rantai, karena ada rasa organiknya gitu, ada ngelawannya gitu. Memang rasanya jadi kayak lebih bertenaga gitu, harus pakai power, tapi kayaknya harus diimbangi dengan itu sih di kasus gua gitu. Dengan betisku yang sebesar ini. Batternya sudah berumur. Ini sebenarnya bukan batternya ya? Bukan. Jadi batter aslinya tuh begini. Batter aslinya dari si Demon Drive ini. Jadi sebelumnya kan kita pakainya adalah Pearl Eliminator yang dulu kan? Yang pertama. Yang pertama. Nah, terus begitu sekarang ganti ke si Demon Drive ini. Tapi entah kenapa bunyinya lebih enak batternya Eliminator yang lama. Jadi ini sebenarnya batter dari pedal gue yang lama. Harusnya bawaannya seperti ini. Hal yang gini yang ternyata kita temuin sesudah di panggung gede. Kita baru menemukannya. Itu setelah di panggung gede baru tahu, oh ternyata ke depan bunyinya gini. Hanya hal kecil sebenarnya, tapi ternyata ada dampaknya gitu dengan mengganti batter ini doang. Apa tuh, Bo? Jadi semenjak Kemot pakai double kick drum ini, otomatis stand hi-hat tuh kan posisinya akan agak repot karena terhalang si kick yang satu lagi sebelah kiri. Jadi mungkin agak repot di saat pindah kaki ke hi-hat terus ke pedal hi-hat kan. Pedal kan. Akhirnya ketemulah solusi klem ini. Jadi si klem ini fungsinya supaya, karena kakinya kan jadinya dilipat tuh. Kalau lu lihat kaki hi-hat jadinya dilipat. Kalau dilipat kan dia nggak bisa berdiri. Supaya dia bisa nempel sama pedal sebelahnya. Nah, supaya dia nggak bergantung sama kakinya, dia diikat sama face clamp ini. Ini. Jadi jarak pindahnya deket, bisa kayak setelan single bass drum. Iya. Berapa tahun itu kita lama pakai Black Beauty ya, dari 2010, 2011. 2011-an. Ya, kita udah pakai Black Beauty. Ludwig Black Beauty itu satu investment yang cukup bangsat ya secara harga. Yang kalau kata semua orang, wah the holy grail of snare.
Nah, terus setelah berapa lama gue pakai itu, akhirnya gue memutuskan mau mengistirahatkan snare itu. Terus gue cari satu snare yang lebih working horse. Maksudnya working horse tuh yang lebih siap disiksa, yang dibanding-banding di bandara gue nggak terlalu sakit hati gitu ya, gitu. Kayak ngelihat ini nih begitu dilewatin di jalur barang di bandara, terus dia geletak Black Beauty gitu, rasanya agak gimana. Akhirnya gue memutuskan nyari yang lebih working horse, dan gue temukan snare ini. Mungkin kalau teman-teman sempat lihat di vlog Jepang, inilah hasil dari Seringai Music Finance. Ini snare yang gue dapetin di Jepang. Ini adalah Pearl Ultra Cash. Jadi Pearl Ultra Cash nih, pertama dia cukup susah didapat sekarang karena udah discontinue. Dari bahan aluminium, tapi biasanya kalau bahan snare itu dari satu plat, terus dia dibending, kemudian disambung pakai lasan gitu. Nah ini dia dicor, jadi aluminium, dia ada cetakan, terus aluminium cair itu dia cor, nah terus jadi satu besi solid yang kalau misalnya lu lihat tidak ada sambungannya sama sekali, samsak, nggak ada sambungan. Dan dia jadinya karakternya kayak ada rasa karakter kayu, tapi sebenarnya power kenceng, volumenya kayak snare besi. Bawaan aslinya dia bukan diecast hook, bawaan aslinya tuh dia case yang biasa yang agak gitulah. Nah ini gua ganti atasnya supaya bunyinya lebih fokus. Terus gua ganti juga bawahnya pakai strand yang 42. Jadi ada beceknya. Ada kejadian kayak waktu di Jepang, gue baru beli snare ini, belum dipakai. Kita manggung masih pakai Black Beauty, terbawa suasana, akhirnya snare-nya jebol. Dan akhirnya ini, untung ada snare ini langsung jadi pengganti pada saat itu. Tuh kan, jadi ternyata ada gunanya gue beli snare. Gitu loh Bu. Gue selalu pakai ini, Evans HD Dry. HD Dry itu apa? Adalah snare, skin yang ini nih, ada bolong-bolongnya. Jadi kalau lo perhatiin, dia ada kayak ventilasi udaranya. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk bikin sustain. Jadi sustain tuh kayak kalau lo pukul ada tong, ada bunyi panjangnya gitu, sustainnya. Tong. Nah itu tuh jadi lebih pendek karena bunyinya segera keluar dari celah-celah udara ini. Tuning snare drum ala-ala Seringai. Ini setelah gue mencoba belasan tahun, ini yang gue temukan yang works lah buat Seringai. Sebenarnya kalau gue browsing, ajaran yang baik dan benar itu skin atas dan bawah itu sebaiknya tensinya agak sama. Apa segala gitu. Tapi untuk karakteristik bunyi yang gue kejar ternyata nggak works gitu. Akhirnya yang gue temukan adalah gue butuhnya bawahnya kenceng, atasnya fleksibel, nanti bisa menyesuaikan. Tapi yang penting yang bawahnya dulu kenceng. Caranya biasanya adalah, jadi gue pasang dulu terbalik. Jadi yang gue lakukan itu adalah gue longgarin. Di sini juga gue longgarin dulu. Terus gue pasang stick untuk nahan si ininya supaya nggak kena. Nah baru dari situ kita ngecun. Ngecunnya langsung 2. Jadi berseberangannya gue cun bareng. Nah itu beda bunyinya apa? Kalau sama yang tadi ini lebih piccolois lebih. Sesudah itu baru gue ngecun atasnya. Ngecun atasnya pun dimulai dari tanpa nyalain ininya. Jadi posisi wire-nya dielus kalau jadi ini posisi on. Kalau on ada bunyi cek basahnya. Kalau posisi off dia bunyi gini loh. Nah di atasnya sih sebenarnya gue medium high sebenarnya, cenderung high bahkan. Tapi sekarang gue mau ngetes kalau agak medium, jadi nggak terlalu kenceng-kenceng banget.
kejap. Dengan pakai si snare wire 42 jadinya ada basahnya. Bayangkan betapa banyaknya effort yang harus dilakukan seorang drummer untuk ngeset alatnya dibanding seorang Aryan yang nggak ada alatnya, terus kita bagi-bagi hasilnya sama. Silakan ke sini, silakan bisa dilihat koleksi martabaknya, silakan. Dari martabak mini sampai martabak besar ya. Oke, mulai dari yang kecil-kecilnya, splash itu ketemu sama splash HHX. Karakteristiknya agak, kalau si HHX ini karakteristiknya agak dark. Untuk splash dia termasuk dark. Dan splash Paragon lebih high karakteristik bunyinya. Sebenarnya salah satu gua paling happy gua di endorse sama Sabian adalah karena gue bisa pakai simbal-simbal Paragon ini. Paragon ini tuh simbalnya serinya Neil Peart, gimana sih baca yang benar? Dari Rush. Terus hi-hatnya gue pakai Groove Heads nih, karakteristiknya nggak terlalu tajam, agak washy gitu. Jadi nggak terlalu ganggu secara frekuensi. Padahal sebenarnya ini tuh hi-hatnya jazz. Gue emang anaknya jazzy banget, gigit bibir. Kemo tuh ini dia mukul drum, jadi cari hi-hat yang aman kalau dihajar atau mukulnya pelan moderate sampai dihajar pun aman ya. Yeah. Terus kita ada ini juga gue sangat suka nih bunyinya, Explosion Crash. AAX Explosion Crash. Kalau si AX nih karakternya bright modern. Jadi gue mencoba mengcombine kalau di setnya si stringnya simbalnya itu ada yang bright modern sama ada yang dark supaya nggak satu frekuensi, nggak boring gitu. Jadi ada kayak variasinya ketika mukul kiri sama kanan. Dan ini yang sangat terpakai banget deh, Aerocrash, AAX Aerocrash. Jadi si Aerocrash nih sebenarnya akhirnya gue fungsikan tuh kayak untuk bashing gitu, jadi kayak ngusir fotografer. Ini simbol favorit lu kan, Gel? Yang kalau lu di sebelah telinga lu ini yang paling oke kan buat lu gitu. Jadi biasanya kan orang nge-bass di right. Nah, kalau gue justru jadinya sekarang right bener-bener hanya untuk ting 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 ting, hanya untuk yang gitu doang bunyinya. Begitu gue butuh yang push 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 push, gue akan hajarnya ke si Aerocrash ini. Untung di endorse karena ini sebenarnya sering banget pecah. Ini udah set keberapa kita? Kedua? Ketiga. Ini ketiga ya? Ketiga. Jadi please Sabian Indonesia endorse saya terus. Simbal-simbal berikutnya begitu gua masuk di di sesi berikutnya sama Sabian, gua mengkombinasi sama darker karakter HHX ini yang lebih dark. Ngambil yang stage. Jadi kalau stage ini karakteristiknya lebih tebal, lebih tahan pukul lah gitu. Karena biasanya HHX itu mostly agak tipis. Dia darker tapi agak tipis. Berhubung saya kuli bangunan, jadi nyarinya yang lebih tahan pukul. Ini crash andalan Paragon. Meskipun sebenarnya tulisan Paragonnya udah tipis banget gak kebaca. Jadi gua pakai itu dari seri Paragon ini, ada crashnya, ada China-nya, sama ada splash-nya. Kenapa gua pakai Paragon? Ya secara karakter mahal menurut gua bunyinya. Tapi mungkin itu sebenarnya lebih masalah subjektif karena gue suka rasa aja sih. Nah, right ini sebelum-sebelumnya gue pakai right 24 bass right, tapi kemudian gue ganti jadi pakai roll bell dry right, ukurannya 21, nggak terlalu gede. Ini dry, maksudnya bunyinya nggak terlalu washy banget,
tapi pingnya kuat gitu, belnya bagus. Belnya tuh sangat articulate. Nah, tapi juga sebenarnya kalau mau di bass masih ada nafasnya sedikit, nggak terlalu kaku. Tapi belnya sangat jelas. Dan ini sainanya yang gue pakai adalah Paragon juga. Paragon Chinese 19. Dia ada beberapa nih, ada 19, ada berapa gitu kalau saya Chinese yang. Tahu cuman satu, gue lupa. Dia sebenarnya biasanya dulu tuh kita pakai yang itu Chad Smith. Itu yang lebih setelah ngobrol sama Abed, Jaya Rock, segala akhirnya mencari yang lebih sopan, lebih dark juga, jadi secara frekuensi nggak terlalu nyelekit gitu, nggak terlalu tajam. Bahasa ilmiahnya ya nyelekit. Nah, si penempatannya sendiri, splashnya itu ditaruh di depan. Terus dia ada 2 crash kiri kanan, 2 crash di kiri, 2 crash di sini, sama nah ini yang tadi gue bilang, si aeronya tuh ditaruh di sini supaya kalau gue mau nge-bass gue tinggal mukul itu. Semoga bisa kepake dalam waktu mendekat ya set drum ini, entah untuk manggung atau untuk rekaman. So, sampai ketemu di panggung entah tahun berapa.